Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Hergar Harini, SEMPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Perbank Syariah dan teman-temanku yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Dian Nusantara, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial. Baiklah teman-teman, perkenalkan saya Arvina, perwakilan dari kelompok 9, sebagai moderator yang akan memadu jalannya presentasi pada hari ini. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pembiayaan mudharabah. Pembiayaan atau finansial merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu menyediakan dana, barang, serta fasilitas lainnya yang diberikan kepada nasabah untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga berdasarkan ketentuan syariah dan standar akuntansi perbank syariah yang berlaku. Macam-macam pembiayaan antara lain pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Mudhoroban berasal dari kata araf, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Sedangkan secara istilah, mudhoroban merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak. Yang pertama memiliki dana, penyediaan seluruh dana, sedangkan pihak kedua, pengelola dana, bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai sepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Afrianita. Kepada beliau saya persilahkan. Ya, terima kasih rekan saya Arvina. Di sini saya akan menjelaskan tentang skema akad mudharabah. Pertama, nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank untuk memperoleh modal usaha. Kemudian bank memberikan modal sebesar 100% untuk dikelola oleh nasabah yang memiliki keahlian tertentu. Ketika akad berlangsung, telah ditentukan proporsi bagi hasilnya. Jika terjadi kerugian ketika menjalankan usaha yang bukan merupakan kelalaian nasabah, maka kerugian ditanggung oleh bank. Setelah proses usaha berjalan, lalu keuntungan dibagi sesuai ketentuan nisbah. Selain itu, nasabah juga mengembalikan modal pokok kepada bank. Contohnya, misalkan Layarda adalah seorang muslimah yang taat dan paham agama. Dia mau menabungkan uangnya di salah satu bank syariah, sebut saja Bank A. Karena dia ingin merasakan hasil investasi, maka Layarda membuka tabungan dengan akad mudharabah. Kemudian Layarda menabungkan uangnya ke Bank A sebesar 10 juta dengan nisbah bagi hasil 20% untuk Layarda dan 80% untuk bank. Di sisi lain, Arvina merupakan pengusaha ternak sapi. Untuk mengembangkan bisnisnya, dia butuh modal tambahan. Lalu dia datang ke salah satu bank syariah untuk mendapatkan tambahan modal itu. Nah, si Arvina ini datang ke bank syariah A itu. Ketika si Arvina menjelaskan soal kebutuhannya untuk permodalan usahanya kepada Bank A, maka si Bank A akan melakukan screening untuk memastikan bahwa si Arvina ini adalah mudhorib, cocok untuk diberikan pembiayaan mudharabah atau enggak. Di awal akad, mereka akan menentukan nisbah bagi hasil dari keuntungan si Arvina.
Misalnya nisbah bagi hasil yang disepakati adalah 60% untuk Arpina dan 40% untuk Bang A. Maka ketika si Arpina mulai dapat keuntungan dari bisnisnya, misal keuntungannya adalah 10 juta, maka 6 juta untuk si Arpina dan 4 juta untuk Bang A. Lalu dampaknya ke tabungan mudorobahnya si Layarda adalah hasil 6 juta yang diterima oleh Bang A juga akan berdampak pada bertambahnya pendapatan dari tabungan mudorobah si Layarda. Umumnya perhitungan untuk bagi hasil kepada nasabah juga mencakup saldo rata-rata per bulan di seluruh Bank A. Misal rata-rata saldo di Bank A untuk tabungan mudharabah adalah 1 miliar. Maka rumus yang digunakan adalah saldo yang dimiliki Layarda dikali keuntungan Bank A dikali 20%, lalu dibagi saldo rata-rata tabungan mudharabah di Bank A. Misal tadi Layarda nabung 10 juta, maka 10 juta dikali 4 juta dikali 20% dibagi 1 miliar, hasilnya 8.000. Jadi pendapatan yang diterima oleh Layarda akan langsung bertambah ke saldo tabungan mudharabahnya sebesar 8.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar hukum mudharabah. Pertama, menurut Al-Quran itu terdapat di Quran surah Al-Baqarah ayat 283 yang bunyinya A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. In kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'adilazi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taqtumush syahadah wa may yaktumha fa innahu asimun qabuh wallahu bima ta'maluna alim. Yang artinya jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu, para saksi, menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya dia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian dasar hukumnya ada juga di Quran surat Al-Maidah ayat 1 yang bunyinya A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu afu bil uqud uhilat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghayra muhillis saydi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Akad perjanjian dalam ayat di atas mencakup janji prasetya seorang hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sehari-hari dengan sesamanya. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Eka Nur Azizah. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan
Slide selanjutnya. Hadis Nabi riwayat Tabrani Abbas bin Abdul Muttalib. Jika menyerahkan harta sebagai muharobah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengurangi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia mudharib harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah SAW, beliau membenarkannya. Hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas. Selanjutnya hadis riwayat Ibnu Majah dari Syahli bin Syuhaib bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkatan, jual beli secara tangguh. Mudorobah mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2280, Kitab At-Tijarah. Yang ketiga, ijma. Selain ayat-ayat Al-Quran dan hadis di atas, dibolehkan mudorobah juga didasarkan pada ijma. Diriwayatkan bahwa sejumlah sahabat menyerahkan kepada orang mudharib harta anak yatim sebagai mudorobah dan tidak ada seorang pun mengingkari mereka karena hal itu dipandang sebagai ijma. Sebagai ulama juga mendasarkan bahwa mudorobah ini dengan dikisyarkan pada transaksi musaqah. Selanjutnya, rukun dan syarat mudorobah. Sebagaimana akad lain dalam syariat Islam, akad mudorobah menjadi sah, maka harus memenuhi rukun dan syarat mudorobah. Menurut mazhab Hanif, apabila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak terpenuhi, maka rukun menjadi tidak lengkap, sehingga akad tersebut menjadi fasik atau rusak. Sedangkan rukun dalam mudorobah berdasarkan jumhur ulama ada 3, yaitu 2 orang yang melakukan akad, al-aqidani, modal, maqud alih, dan syihad, ijab dan kabul. Ulama Syafi'iyah lebih memerinci lagi menjadi 6 rukun. Suhendi 2002 HLM 139. Yang pertama, pemilik modal atau syahibul amal. Yang kedua, pelaksanaan usaha mudharib atau pengusaha. Yang ketiga, akad dari kedua belah pihak, ijab dan qabul. Yang keempat, objek muharobah atau pokok atau modal. Yang kelima, usaha atau pekerjaan pengelola modal. Yang keenam, nishab dan nishab keuntungan. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Layarda. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis mudorobah. Yang pertama, mudorobah mutlakah. Yang dimaksud dengan transaksi mudorobah mutlakah adalah bentuk kerja sama antara sohibul ma'al dan mudrib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifik jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Yang kedua, mudrabah muqayyadah.
Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted mudharabah dan specified mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah mutlaqah. Selanjutnya prinsip-prinsip mudharabah. Perjanjian antara dua pihak di mana pihak pertama sebagai pemilik dana atau sahibul ma'al dan pihak kedua sebagai pengelola dana atau muharib untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh. Sedangkan kerugian yang timbul adalah risiko pemilik dana kecuali mudarib melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudarib, maka mudharabah dibedakan menjadi mudharabah mutlaqah di mana mudarib diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menentukan pilihan investasi yang dikehendaki. Mudharabah muqayyadah di mana arahan investasi ditentukan oleh pemilik dana sedangkan mudarib bertindak sebagai pelaksana atau pengelola. Karakteristik mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara sahibul ma'al atau pemilik dana dan mudarib atau pengelolaan dana dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Mudharabah terdiri dari dua jenis, yaitu mudharabah mutlaqah atau investasi tidak terikat dan mudharabah muqayyadah atau investasi terikat. Mudharabah mutlaqah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana atau mudarib dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana atau mudarib mengenai tempat, cara, dan objek investasi. Bank dapat bertindak baik sebagai pemilik dana maupun pengelola dana atau mudarib. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lestarina. Saya persilahkan untuk Lestarina. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis dan risiko pembiayaan mudharabah. Mudharabah adalah merupakan kontrak yang melibatkan antara dua orang atau lebih, yaitu pemilik modal investor atau sahibul mal yang mempercayakan modalnya kepada orang mudarib untuk dikelola. Dalam pembagiannya, mudharabah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, mudharabah muqayyadah yang artinya sahibul mal memberikan batasan terhadap dana yang diinvestasikan. Yang kedua, mudharabah mutlaqah, sahibul mal tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikan. Adapun fokus penelitian ini adalah pertama, bagaimana implementasi pembiayaan mudharabah. Kedua, bagaimana strategi manajemen risiko pembiayaan mudharabah. Adapun tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk mendapatkan keterangan tentang implementasi pembiayaan mudharabah. Yang kedua, ingin mendeskripsikan tentang strategi manajemen risiko terhadap pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah sudah sesuai dengan syariat yang terdapat dalam teori ekonomi syariah karena di dalamnya telah terpenuhi syarat dan ketentuannya. Namun dalam pembiayaan mudharabah hanya bisa direalisasikan baik dalam bentuk penghimpunan dana maupun penyaluran dananya. Selanjutnya, manfaat dari pembiayaan mudharabah, yaitu yang pertama, bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Yang kedua, bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negatif spread. Yang ketiga, pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow
atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. Keempat, bank akan lebih selektif dan hati-hati atau prudent mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret yang benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. Yang kelima, prinsip bagi hasil dalam al-mudharabah atau al-musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerimaan pembiayaan atau nasabah satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. Nah, kesimpulannya yaitu berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa risiko pembiayaan pada produk mudharabah memang dirasa sangat riskan, terutama bagi lembaga keuangan syariah sebagai sahibul mal dan lebih meringankan bagi mudarib. Namun demikian, lembaga keuangan syariah harus berani untuk dapat menerapkan aplikasi pembiayaan ini karena secara syar'i lebih dapat memberikan kemaslahatan lebih besar. Hal ini karena karakteristik dari produk mudharabah merupakan produk yang menganut prinsip bagi rugi hasil atau PLS. Keuntungan akan dapat diterima oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan, sementara kerugian juga sambil terdapat risiko yang bersifat alamiah, bukan karena keteledoran atau unsur kesengajaan dari sepihak saja. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh moderator. Arpina, dipersilahkan. Baiklah, demikianlah tadi presentasi kelompok 9. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.